Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amen. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan, katakan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada, semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari bersyukur karena kebaikannya Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, You've been so good to us. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur pagi hari ini. Oh, aku ada saat ini, semua benar Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu hari ini, semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau memberikan kuasa bagi kami untuk menang. Darah-Mu telah memberikan kuasa bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan buat semua hal yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus Kau sungguh baik, sangat baik. Yesus, namamu yang terindah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, namamu yang terindah dalam hidupku. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, oh, ku selalu ku mau menyembahmu. Yesus, Kau yang layak terima semua pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Oh, segenap jiwa dan nafasku menyembah Engkau, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, oh, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Oh, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus
Engkau yang layak terima, amen. Hanya Engkau yang layak. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Tuhan. Hanya Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau satu. Terima kasih Yesus. Glory, terima kasih. Hanya Engkau yang layak. Terima kasih. Hanya Engkau yang biasa bahasa, biar setiap hormat kami. Engkau satu-satunya yang layak disembah. Haleluya. Syukur haleluya. Haleluya. Engkau yang layak. Terima kasih. Hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah, Tuhan. Biarlah hidup kami pertaruhkan di bawah kaki-Mu, Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan kepada Engkau, Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menuntun setiap langkah kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kami tidak terantuk, kami tidak tersandung. Karena ada firman yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Hari ini, pagi ini kami perlu Engkau, Tuhan. Yang melawat setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bicara kepada kami, karena kami percaya saat Roh Kudus berbicara ke kami, dan Tuhan sedang mengubah hidup kami. Dan Tuhan sedang mengubah pribadi-pribadi di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini, hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kata-kata yang biasa ini, kata-kata yang keluar dari mulut manusia, jikalau Tuhan mengurapi, akan penuh dengan kuasa, akan mengubah setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita baru melewati beberapa minggu mengenai Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Seringkali saudara, tidak sedikit orang memperkatakan bahwa Roh Kudus itu saudara hanya sekedar menghibur kita di tengah-tengah masalah kita. Itu tidak salah kalau Roh Kudus menghibur kita di tengah-tengah kita punya masalah. Tetapi apakah hanya sekedar menghibur kita sedih lalu menjadi gembira? Sedih lalu menjadi sukacita? Apalagi saudara, orang hanya mengatakan atau mengira saudara bahwa Roh Kudus itu sekedar penolong dikala kita ada masalah. Dia menolong kita, memberikan jalan keluar. Dia hanya menolong kita, menarik kita, membawa kita keluar dari masalah. Kalau hanya itu sebatas pengertian kita mengenai Roh Kudus saudara, kita telah kehilangan esensi daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dan tidak sedikit saudara orang kalau mengira bahwa Roh Kudus hanya sekedar menolong, menghibur di tengah-tengah masalah kita, maka saudara setelah masalah kita selesai, kita nggak perlu lagi Roh Kudus. Kita lagi sakit, kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan dari sakit saya. Ya kita sembuh, ditolong Tuhan saudara. Tapi setelah kita sembuh, kita nggak perlu lagi Roh Kudus. Kita nggak berdoa lagi supaya Roh Kudus tuntun kita saudara.
Setelah kita dihibur, kita lepas dari masalah, wah kita sudah mulai sukacita, ekonomi sudah mulai beres saudara. Kita mulai lupa Tuhan. Kita lupa siapa pemberi daripada berkat itu saudara. Sehingga hari Minggu pun saudara kita sudah gak perlu Tuhan. Di tengah malam pun kita sudah tidak berdoa lagi saudara kepada Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun saya, pimpin saya, hibur saya, tolong saya. Untuk apa? Untuk menuntun setiap langkah kita. Meskipun saudara, kalau kita sudah diberkati, lalu kita nggak minta tuntunan Roh Kudus lagi, saudara, berkat bisa jadi masalah. Berkat bisa jadi kutuk. Bukan karena Tuhannya, tapi karena kita tidak lagi minta dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan mengenal Tuhan atau Roh Kudus saudara sekedar menghibur di kala kita punya masalah. Menolong kita di kala kita punya masalah. Tapi kenalilah, tahulah bahwa Roh Kudus bekerja di hidup kita setiap saat. Diberkati, disembuhkan, tidak diberkati sekalipun kita tetap perlu Roh Kudus. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17 dan nanti kita lompat ke 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara lihat, kalau kamu mengasihi aku kata Tuhan Yesus, kamu menuruti segala perintahku, barulah muncul ayat 15 ini. Jika ayat 16 ini kita lihat, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara kita diminta untuk mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Kalau kita tanpa Roh Kudus maka kita nggak mampu, kita nggak bisa saudara. Makanya Yesus minta kepada Bapa memberikan Roh Kudus untuk menolong kita melakukan setiap perintah Tuhan. Katakan amin. Itu fungsi dari Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita minta Roh Kudus tolong saya di tengah-tengah masalah. Ya Tuhan bisa tolong. Tapi jangan lupa Tuhan juga minta kepada Bapa di sorga untuk berikan Roh Kudus supaya mengikuti setiap perintahnya. Ayatnya yang ke-17 kita lihat. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, menyertai kita sampai kepada tutup usia, sampai kepada Tuhan datang kedua kali. Maka Roh Kudus itu saudara, bukan sewaktu-waktu kita perlu baru kita minta tuntunannya. Roh Kudus kita perlukan sampai kita tutup usia. Ayat 26-nya kita lihat. Tetapi penghibur. Nah, ini kan yang selalu kita tahu Roh Kudus menghibur dikala kita sedih. Tetapi saudara lihat, yaitu Roh Kudus, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Esensi dari Roh Kudus saudara, menghibur kita, menolong kita, mengingatkan kita untuk kita saudara ngerti dan tahu apa yang Tuhan selama ini ajarkan di bumi pada saat itu saudara. Mengulang, mengingatkan apa yang kita dengar di dalam gereja, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Mengajarkan apa yang baik dan benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itu fungsi dari Roh Kudus. Untuk menghibur kita saudara, di dalam ajarannya. Bukan saudara semata-mata hanya kita waktu sedih. Waktu diputus pacar saudara, sedih. Nyanyi lagu saudara, nangis. Ya,
Saudara, kalau saya rasa kalau hanya sekedar untuk buat kita nggak nangis saudara, ya saudara boleh setel lagu-lagu yang pokoknya yang gitulah, yang sekuler lah saudara. Ya, itu juga bisa membangkitkan kita, nggak salah. Tetapi bukan sekedar itu, tapi mengajar kita apa yang baik dan yang berkenan saudara. Karena yang baik itu saudara belum tentu berkenan. Yang berkenan itu saudara ukurannya harus seperti apa yang Tuhan katakan. Saya kasih contoh saudara, kalau misalkan kita katakan perbuatan baik. Perbuatan baik itu dunia pun mengajarkan. Tapi apakah perbuatan baik itu sesuai dengan perintahnya Tuhan? Saudara kalau berbuat baik tapi tidak sesuai dengan perintah Tuhan, Robin Hood baik, betul? Tapi dia mencuri dari raja saudara, meskipun rajanya jahat. Jadi kalau baik pun harus sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua saudara, baik itu juga harus punya motif yang benar. Saudara memberi persembahan gak salah, itu baik. Dan memang harus memberi saudara, saya mau katakan. Ya, harus memberi, karena Tuhan tidak melihat nominal. Memberi itu juga banyak versi, saudara menolong orang susah. Ya, itu juga memberi. Tetapi saudara harus dengan motif yang benar. Dan saudara bukan hanya motif yang benar, tetapi kita juga harus memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu apakah mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah ini saudara diajarkan, diingatkan oleh Roh Kudus. Saya saudara pernah, ya kita pun juga pernah mendengar orang mengatakan, kalau kamu baik sama saya lebih baik 1000 kali lipat. Tapi kalau kamu jahat sama saya 1000 kali lebih jahat dari kamu. Kalau kamu ajak saya jalan, saya ajak lari sama kamu. Kamu ajak lari sama saya bermain sama kamu. Mungkin saudara pernah dengar kalimat itu. Saudara, kalimat itu kelihatannya fair. Kelihatannya cengli saudara. Tapi saya mau katakan, apakah kalimat itu sesungguhnya membuat orang jadi lebih baik, lebih fair, lebih adil? Menurut saya enggak. Menurut saya saudara malah membuat kita lebih cenderung berbuat jahat. Dari mana buktinya? Saudara, kalimat itu keluar saat kapan? Apakah saudara lagi orang berbuat baik sama kita, lalu kalimat itu keluar? Kalau you baik sama saya 1000 kali lebih baik. Kalau kamu jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Kalimat itu enggak pernah keluar saat orang lagi buat baik sama kita, Bapak Ibu. Kalimat itu keluar saat orang lagi buat jahat sama kita. Sehingga kita hanya menjadikan alasan perbuatan baik lebih baik. Padahal saudara, kita sedang ingin berbuat jahat dan lebih jahat kepada orang lain. Nah disinilah kita perlu yang namanya Roh Kudus. Yang membersihkan setiap hati kita, pikiran kita. Makanya Tuhan katakan dia mengingatkan apa yang diajarkan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Apapun yang dicatat saudara di dalam Alkitab, itu Roh Kudus akan ingatkan. Tapi basicnya yang paling mendasar itu harus kembali kepada back to the Jesus teaching. Makanya dikatakan Roh Kudus itu mengingatkan, ini Yesus lagi ngomong nih, mengingatkan apa yang kuajarkan. Ini bicara apa yang Yesus katakan. Kenapa ini penting saudara? Karena inilah yang menjadi pondasi. Inilah saudara yang menjadi dasar. Lalu ada orang pernah mengatakan begini, Pak, menurut saya back to the Jesus teaching itu biasa, sudah umum. Dan memang sudah ada dalam Alkitab. Ya memang sudah ada dalam Alkitab. Enggak mungkin kita rubah Alkitab. Kalau kita rubah Alkitab bakal menambahkan atau mengurangi setitik saja. Kita sudah mendapat tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Masuk sorga tapi tempat yang paling rendah.
karena percaya Yesus. Tapi salah tafsir, ya, salah saudara mempergunakan ayat-ayat, ada sih di sorga saudara, tapi tempat yang paling rendah. Jadi kalau begitu bedanya apa? Lalu ada yang mengatakan itu mah kristologi Pak. Saudara, kristologi itu mengajarkan tentang penebusan ke Tuhan Yesus. Yesus sebagai Tuhan. Tetapi back to the Jesus teaching adalah mengajarkan the way of life. Bagaimana setelah kita diselamatkan. Contohnya saudara ingat waktu Yesus menyembuhkan wanita berdosa atau orang yang sedang sakit. Dia katakan dosamu sudah diampuni. Itu kristologi. Bicara penebusan. Dosa itu bisa ditebus, diampuni hanya satu-satunya dengan nama Yesus. Dan Yesus yang bisa melakukan. Itu semua kristologi membahasnya. Tapi ingat, setelah itu Yesus katakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Itulah back to the Jesus teaching. Setelah engkau ditebus, setelah engkau diampuni, kamu jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana orang harus hidup setelah ditebus, setelah diselamatkan. Itulah saudara yang dikatakan kembali kepada ajaran Yesus. Dan itu yang Roh Kudus akan ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Sehingga saudara dan saya mengenal Alkitab, belajar Alkitab itu bukan hanya setengah. Tadi dikatakan semua. Ya. Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua. Bukan sebagian. Maksudnya apa Pak? Saudara kita melihat Alkitab. Itu bukan hanya lihat 1-2 ayat. Kalau kita hanya lihat 1 ayat atau 2 ayat. Maka saudara akan cenderung memilih ayat-ayat yang kita suka. Kalau saja saudara kita mengatakan, oh Tuhan pernah kumpulkan para pengangguran yang di luar. Lalu diberi upah yang sama. Jadi saudara mau kerja keras di dalam gereja. Mau setengah-setengah sama Tuhan. Upahnya sama. Nah saudara, ini kita hanya melihat 1 ayat. Padahal saudara itu bicara tentang keselamatan. Saudara mau dipanggilnya masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa setelah berkeluarga, atau setelah saudara kena sakit, lalu ada di ICU, detik-detik terakhir, lalu kita terima Tuhan, maka upah sedinar itu adalah upah keselamatan. Semua rata saudara, semua diselamatkan. Makanya kita nggak bisa lihat itu saja saudara. Saya mencatat saudara, kalau kita mau bicara tentang persembahan, ini contoh saudara. Itu minimal harus ada 5 ayat supaya kita tahu tentang persembahan. Ini contoh ya saudara. Tuhan Yesus pernah ngomong, apa yang kuajarkan kan? Jikalau engkau memberikan persembahan, tinggalkan dulu persembahanmu. Kalau kamu teringat sesuatu akan hati saudaramu atau kerabatmu kepada kamu, ya benci, sakit hati, tinggalkan dulu persembahan itu. Pergi berdamai dulu. Lalu jangan dipotong, kembali memberikan persembahan. Itu Yesus yang ngomong loh. Jadi pemberian harus. Itu satu, soal kita harus bereskan dulu hati kita. Tapi kan gak stop sampai di sana. Bahkan bukan 1 ayat full itu saudara, ada yang potong setengah. Ah yang penting kasih Pak, gak nyakitin orang, gak mau memberi persembahan. Nah saudara, ini yang saya ngomong, saya tidak lagi bicara tentang uang. Kalau saudara kita bicara uang itu sudah terlalu jauh saudara berperkirakan. Kita sudah gak ada di situ. Kita sudah gak ada bicara soal jabatan. Kita saudara sudah gak bicara tentang curi kemuliaan. Itu bagi kita saudara orang-orang nih seperti Pak William, Pak Hadi, Pak Sony itu sudah jauh Bapak Ibu. Kita sudah gak ngomong di sana. Kalau yang sudah lama di base itu sudah tahu. Udah gak bicara tentang uang. Tapi jangan sampai kita cuplik-cuplik ayat yang kita suka,
Yang lain kita nggak suka, kita ngomong itu terus. Itu satu, baru saudara. Yang kedua, saudara ingat, di mana janda miskin dan orang kaya saudara memberi persembahan. Janda miskin itu memberi dengan 2 pesernya. Orang kaya itu memberi dengan kelebihannya, dengan berdinar-dinar. Apa yang Tuhan katakan? Yang janda miskin itu lebih berkenan. Kenapa? Karena dia memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Halo. Jadi bukan soal nominal toh. Mengenai seluruh hidupnya kepada Tuhan toh. Itu baru 2. Yang ketiga saudara ingat. Ananias dan Safira. Dia datang di bait Allah. Dia ngomong kepada para rasul. Baru jual tanah nih saudara. Dia berikan apa? 50%, bukan 10%. Tapi di tengah-tengah dia memberi dengan kelebihannya saudara. Dia mendustai Roh Kudus. Itu Roh Kudus sudah tercurah. Sudah di dalam Kisah Para Rasul di atas 2. Kisah Para Rasul 2 itu pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara lihat. Tuhan di dalam perjanjian lama yang bisa dan pernah murka. Itu terjadi di dalam perjanjian baru setelah pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan yang dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Sama saudara. Esensinya gak pernah berubah. Kekudusan di mata Tuhan itu tetap sama. Hidup takut akan Tuhan tetap sama. Cuma polanya, metodenya yang berubah. Zamannya yang berubah. Esensi saudara keberadaan Tuhan nggak pernah berubah. Dia Alfa dan Omega. Jadi dikala Ananias dan Safira berbohong kepada Tuhan. Pada saat itu soal persembahan. Maka saudara Ananias dicabut langsung nafasnya. Tewas seketika. Lalu apa yang terjadi? Safira masuk. Dia mendustai lagi saudara. Kong kali kong suami istri saudara. Apa yang terjadi? Tuhan cabut juga nafasnya. Perjanjian baru loh. Habis pencurahan Roh Kudus loh. Ini 3. Nanti saudara timbang ya. Tadi bicara bukan soal nominal. Bicara harus berdamai dulu. Gak boleh mendustai Roh Kudus saat kita memberi kepada Tuhan. Lalu yang keempat saudara dikatakan apa? Coba kita lihat ayatnya langsung. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kasih ayat ini dulu tetap. Saudara lihat, yang satu harus dilakukan. Yang satu harus ini yang mana? Yang keadilan atau yang tadi dilakukan orang Farisi ini? Tentang bicara persepuluhan. Saudara baca baik. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus ini saudara perpuluhan. Persembahan. Itu harus dilakukan. Tetapi tolong dong keadilan, kesetiaan, apalagi itu? Belas kasihan, jangan diabaikan. Itulah yang terpenting. Yang kedua itu. Keadilan, belas kasihan sama kesetiaan. Itu didahulukan, enggak tabrakan dengan yang Yesus katakan. Pergi berdamai dulu. Kembali memberikan persembahan. Jangan sesuatu yang sudah benar saudara, akhirnya kita gak suka memberi, kita kikir. Lalu Pak, Tuhan kan katakan bahwa harus adil, setia, belas kasihan. Belas kasihan tanpa engkau memberi kepada mereka. Engkau tidak dikatakan belas kasihan kepada orang lain.
Saya cuma mau menerangkan, kita jangan pakai ayat yang sudah baik, tetapi nggak berkenan. Supaya kita menjadi Kristen, Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi persepuluhan itu sekali lagi bukan menjadi ukuran lagi yang menjadi keliru menurut kita. Orang ngomong begini, kalau kamu nggak perpuluhan kena kanker, nah itu yang nggak boleh. Kalau kamu nggak perpuluhan, kamu akan bangkrut, akan dimakan sama belalang pelahap. Orang lagi ada masalah, saudara harus perpuluhan dulu. Mau konseling harus perpuluhan dulu. Kalau nggak perpuluhan, jangan ngomong sama gembala. Itu yang tidak boleh. Alkitab yang sudah baik dan benar, itu harus kita jalankan. Tetapi saudara dengan cara yang salah, dengan menakut-nakuti jemaat, dengan motif yang salah, itu yang nggak boleh. Makanya 2 peser di mata Tuhan pun berkenan Bapak Ibu. Bukan soal 10%, tapi kalau kamu mendustai Roh Kudus, Ananias Safira terbukti saudara lihat. Ini penting. Itu 4 ayat. Ayat yang kelima, makanya saya katakan minimal saudara. Ini contohnya bicara persembahan ya. Itu yang saya diingatkan. Mungkin ada nanti kita bicara tentang masuk surga, semua keselamatan, lihat lagi dari beberapa sisi. Bukan 1 ayat. Di dalam Matius 6, ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Matius 6, ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, betul ya, persembahan, janganlah engkau ngomong-ngomong, mencanangkan, berdiri di jalan-jalan, mengangkat tangan, memberitahu kepada orang. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong saudara. Supaya apa? Mereka dipuji orang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara garis bawahi kata upah di sini dulu. Ayat 3 kita lihat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah ini cara kelima di mana waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan. Nggak perlu ngomong dicanangkan kepada orang banyak saudara. Yang seperti dilakukan oleh ahli Taurat. Tetapi firman Tuhan mencatat kalau kamu memberi sedekah. Kalau saudara perhatikan baik, kalau kamu memberi sedekah, artinya memberi sedekah enggak? Memberi sedekah. Tapi waktu memberinya ada caranya. Waktu tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Memberinya tetap, saudara. Bahkan ada yang hebat, Pak saya lebih hebat dari firman Tuhan. Tangan kiri enggak tahu, tangan kanan enggak tahu. Itu namanya enggak memberi, saudara. Wah cilaka ini. Mau hebat lebih daripada Tuhan, saudara, padahal keinginannya lebih, saudara. Ayatnya yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman Tuhan tadi yang ayat 2 kita kembali. Kalau kamu kasih tangan kiri, tangan kanan diketahui orang, maka kamu sudah dapat pujian dan upahmu sudah dapat. Di dalam terjemahan Inggris sama-sama ditulis dengan kata reward, upah. Tapi di terjemahan asli saudara itu dibedakan. Upah di sini ditulis dengan kata mistos, upah kerja. Makanya saudara kalau kerja-kerja di perusahaan perlu ditunjukkan prestasimu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, supaya kamu dapat upah. Nggak salah. Nggak salah. Saudara punya prestasi, tunjukkan kepada atasanmu. Dipuji sama marketing lain, dipuji sama orang lain, sama klien, nggak masalah. Itu prestasi. Tapi Tuhan katakan, sudah dapat upahnya. Kamu sudah terima pujian, upah kerja, semua kamu dapat. Naik pangkat, dipromosi, dapat. Itu enggak salah. Kamu sudah mendapat upahnya. Tapi di dalam Tuhan berbeda.
Apalagi saudara bicara tentang kegiatan-kegiatan rohani. Apa yang kita lakukan di dalam gereja, apa yang kita layani, apa yang kita beri di dalam gereja, itu sudah berbeda. Jangan lagi ukuran dengan sekuler. Makanya ayat 4 tadi muncul. Kalau kamu memberi dengan tangan kiri, ya, tangan kanan tidak tahu atau sebaliknya, maka Bapakmu yang di tempat tersembunyi itu akan membalasnya. Membalas di sana dicatat dengan apodidomai. Apa? Investasi. Bukan upah. Kalau saudara berinvestasi sudah terima belum? Dan dikatakan tunggu jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Nanti waktu kita ke sorga. Jadi saudara waktu kita melayani tidak ada yang tahu. Bahkan saudara waktu salah pun saudara mungkin disalahkan gitu ya. Mungkin kalau kita benar pun kita juga disalahkan. Enggak apa-apa. Saudara diam. Saudara tetap melakukan, saudara tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kerja di belakang panggung. Nah termasuk yang kerja di media itu saudara. Karena saya pernah merasakan jadi media. Kalau bagus gak ada yang ngomong, bener gak? Tapi saudara kalau lagi telat-telat, waduh. Tapi bukan berarti saudara nggak pertingkat loh, ya. Tapi mereka nggak dapat pujian saudara, yang ada dapat teguran. Gak masalah itu untuk menaikkan dia punya kinerja, Bapak Ibu. Tapi mereka akan dapat upahnya saudara. Meskipun dia tidak tampil di panggung, dia tidak kelihatan, yang susun sound saudara, yang bongkar masuk keluar gudang, yang hari Sabtu sudah kerjakan sampai larut malam. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, Bapakmu di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Itu yang adil. Itu yang benar saudara. Dipuji gak salah, dapat upah gak salah. Tapi Tuhan mau memberikan rewards. Investasi. Menabung di surga saudara. Dan nanti kalau sudah jatuh tempo saudara akan rembes. Akan terima. Jadi orang yang melayani saudara, itu ukurannya beda dengan 1 dinar tadi. 1 dinar saudara itu bicara keselamatan. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam ini, itu sudah bicara tentang upah. Bukan di dunia, tapi di sorga. Melayani itu gak gampang. Jemput pendeta, kasih makan pendeta saudara, gak gampang. Kenapa? Gampang-gampang susah lah saya bilang. Gampang-gampang susah saudara jemput pendeta itu. Karena pendeta kan lebih rohani biasanya, betul gak? Iya. Nanti salah Pak duduknya Pak. Kalau pendeta di samping saudara, begitu dipanggil, ini pernah kejadian sama teman kita gak sebut lah saudara. Masuk jalur busway misalkan begitu. Lampu merah kena set dikit aja. Diberhentiin, prit, sama Pak polisi. Polisinya tanya, mau dibantu enggak? Wah ini samping rohani nih. Dibantu apa Pak maksudnya? Kamu jangan nggak tahu. Ya saya nggak tahu. Pak pendetanya juga diam saudara, karena rohani juga. Mungkin hatinya Pak pendeta, bayar aja, betul nggak? Daripada nanti bikin susah nih mau khotbah katanya. Bayar aja, tapi kan pendeta nggak boleh ngomong. Yang ini duduk saudara sama Pak rohani nih, ya Pak pendeta maksudnya rohani saudara. Bayar nggak? Udah deh Pak, bantu misalkan. Mau dibantu nggak? Gimana Pak pendeta? Pinter juga dia nanya saudara. Salah nanti salah pendeta nih. Ya terserah kamu yang setir lempar lagi saudara. Akhirnya saudara karena sama-sama rohani ya memang harus rohani kan. Tilang aja deh Pak. Pendetanya mungkin dalam cilaka gue. Gak gampang susah. Tapi tetap harus jalankan yang benar. Mau makan pun gak gampang loh saudara. Pendeta ini kan kalau makan rohani sekali, betul gak? Harus sehat. Kalau ketemu aliran-aliran tertentu gak boleh makan darah loh. Dikasih babi gak mau. Kalau kita sih ya dikit lah. Gitu. Ya saudara.
Kaki 4 nggak mau. Pokoknya yang ada darahnya nggak mau. Mesti steril semua. Dikasih vegetarian juga nggak mau saudara. Emangnya gua sapi katanya. Wah ribet saudara. Dikasih tidur yang enak juga mungkin ada yang kurang. Nggak enak juga begini. Layani nggak gampang saudara. Ngomongannya pun harus ngomongan rohani. Betul nggak? Ngomongannya pun harus rohani. Nggak boleh macem-macem saudara. Nggak boleh urusan-urusan pribadi ini dikeluarin. Ngomongannya seputar pelayanan. Nahannya itu nggak gampang Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan. Semua kalau itu kita lakukan. Maka Tuhan katakan. Aku akan membalasnya kepadamu. Apa yang pendeta kerjakan di mimbar, saudara nggak kerjakan. Karena saudara melayani dengan baik, dengan jaga perkataan, jaga sikap, nggak mau menyakiti hati. Layani dengan sepenuh hati semuanya. Saudara kecipratan apa yang kita lakukan. Loh sungguhan saudara, itulah Tuhan yang adil Bapak Ibu. Saudara contohnya punya suami istri di rumah. Suaminya melayani, keluar kota, pergi saudara. Lalu istri di rumah jaga anak, urus rumah, semua dikerjakan dengan baik, dukung dalam doa. Suami pulang tetap sukacita saudara. Apa yang dia terima? Dia juga akan menerima apanya yang suaminya lakukan. Itu keadilan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ini dan saya semua adalah tubuh Kristus. Tapi kalau hari ini saya jadi pembicara saudara, hanya ingin dipuji orang, hanya merasa dilayani, ingin dihormati, ingin mengejar yang namanya ekonomi atau uang, itu menjadi motif saya, bisa dapat, bukan tidak bisa. Tapi ayat kedua tadi, kamu sudah terima upahnya. Kamu jadikan pelayanan sebagai profesi seperti di sekuler. Silakan, nggak masalah, itu hak masing-masing. Tapi kita di BES nggak ada seperti itu. Kita mau masuk di ayat yang keempat. Balasanmu nanti di sorga. Tetap Tuhan pelihara di bumi. Tapi yang kita kejar itu yang di sorga. Nah itulah saudara minimal kalau kita 4 hal, 5 hal. Kalau kita mau bicara tentang persembahan, bagaimana kita melayani Tuhan saudara. Saya selalu memotivasi diri saya saudara. Ya, kalau saya melakukan sesuatu, tidak dilihat orang dan semuanya yang tadi sudah dikatakan. Saudara, saya seolah-olah dengan iman, saya sedang menggambarkan di sorga, rumah saya. Saya sudah lakukan ini, kalau memang masih belum bagus, saya tingkatkan, saya sedang pasang sesuatu yang besar di sorga. Kalau kita sudah melayani saudara tidak dilihat orang, tidak dipuji orang. Bahkan saudara tanda kutip mungkin diremehkan segala sesuatu. Tetapi motif kita tetap benar kepada Tuhan. Kita sedang buat jendela yang ukurannya 60 kali 80 menjadi ukuran semeter kali semeter 20. Saya saudara sudah kerja mati-matian, gaji sudah pas-pasan, harus lagi melayani Tuhan. Dan sekarang hidupnya sederhana. Gak apa-apa saudara, saya mau katakan. Kita bukan sedang membangun investasi rumah di bumi. Kita sedang lagi bangun investasi rumah di sorga. Itu iman saya. Dan satu ketika, waktu kita sudah sampai di sana, sudah tidak ada kesempatan bangun rumah lebih besar lagi. Pak, ada ya rumah di sorga? Firman Tuhan yang ngomong, aku naik ke sorga menyediakan rumah bagimu. Nanti saudara waktu kita memperbesar, kita punya minat, talenta, Tuhan katakan, aku akan memberi kota kepadamu. Engkau akan memerintah bersama dengan aku. Ada yang memerintah 2 kota, 3 kota, 5 kota saudara. Ada ya Pak, firman Tuhan yang ngomong. Iman kita yang meresponi. Kita mau gak? Dan ukurannya bukan hanya jadi pendeta yang tadi saya sudah katakan. Saudara berlaku baik dan semuanya itu Tuhan lihat. Satu ketika, salah satu saudara hamba Tuhan kita. Tuhan kasih satu mimpi.
Mimpi itu terjadi bisa untuk umum gereja atau untuk pribadinya. Saat dia meragukan Tuhan atau mungkin dia sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan. Atau memang untuk kepentingan umum, gereja, jemaat, pekerja, bisa semuanya. Dia mimpi saudara di satu tempat itu, dia ngomong sama kita, saudara, itu seperti padi yang sudah menguning, indah sekali. Kelihatannya seperti tidak ada ujungnya, saudara. Lalu salah satu hamba Tuhan yaitu gembala di luar negeri saudara, dia datang. Lalu mereka bercakap-cakap, Pak, dalam bahasa Inggris ya, tapi saya terjemahkan aja. Pak, tempat apa ini begitu indah, begitu bagus? Dia katakan, kamu nggak tahu, inilah sorga, inilah heaven. Wow, katanya, indah sekali. Nah, waktu dia nengok ke belakang saudara, itu ada rumah yang besar, ini dia yang ngomong saudara ya. Rumah besar, di situ ada Pak Fengki, saudara lagi duduk di kursi yang goyang begini. Lalu teman-teman UFO, pendeta, hamba Tuhan, saudara mengelilingi seperti lagi sharing. Karena ini satu penglihatan, dia bisa baca pikiran Pak Fengki bisa baca pikiran dia. Ngomong maksudnya. Sehingga waktu dia nengok ke hamba Tuhan ini, dia katakan, apa benar kan yang saya sudah katakan? Hari ini kita ada di sini. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, iya Pak. Nah. Lalu dia nengok lagi ke sebelah belakang itu saudara, ada rumah yang lebih sederhana. Dan dia melihat istrinya di situ. Itu rumah dia. Ada rumah kecil, rumah yang besar. Apa yang kita lakukan di dunia ini mempengaruhi kita di sorga, Bapak Ibu. Dan itu bukan angan-angan, itu bukan satu mimpi di siang bolong. Firman Tuhan sudah mencatat. Itu nanti kalau kita mau bicara upah lebih jauh lagi Bapak Ibu. Ada upah-upah tertentu. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengingatkan, menghibur kita. Apa yang Tuhan sudah pernah ajarkan semua. Bukan sebagian, bukan satu-satu. Kita comot saudara, apa yang baik kalau kita perlakukan yang salah, maka itu tidak benar. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya tutup dengan ini. Ya kalau ditutup biasanya gimana? Semangat. Tapi saya mau kasih tahu, yang ditutup ini yang paling panjang. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, saudara perhatikan baik. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, sampai ke Samaria dan ke ujung bumi. Roh Kudus turun, kita dijadikan alat untuk bersaksi, untuk melayani. Dan saudara fenomenanya waktu itu adalah lidah-lidah api. Roh Kudus turun. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Tetapi setelah itu apa? Dia dibawa ke padang gurun, dipersiapkan untuk melayani. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita menjadi alat Tuhan. Melayani, bersaksi. Tetapi sekarang seringkali yang terjadi, Roh Kudus turun, kita peralat Roh Kudus. Roh Kudus tolong selesaikan masalah saya. Roh Kudus tolong begini dan begitu. Memang Roh Kudus bisa menolong. Tapi engkau dan saya harus tahu, jikalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita menjadi saksi, maka kita menjadi pelayan Tuhan, maka kita menjadi berkat, maka kita saudara dipersiapkan menjadi alat Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Itu kalau Roh Kudus turun. Tapi saudara jangan pernah takut. Kalau Roh Kudus menguasai kita, ajaran dan perintah Tuhan dilakukan, maka saya yakin Tuhan juga akan pelihara hidup kita. Saya tutup dengan satu cerita. Saudara ingat atau mungkin tahu teologi Dalet. Pernah dengar teologi Dalet? Dalet itu adalah saudara sebetulnya nggak masuk dalam hitungan kasta. Kasta di India itu saudara ada 4. Ini sudah menjadi rahasia umum, sudah tahu. Brahmana itu untuk kelas pendeta, kastanya paling tinggi.
Orang deket kena bayangan aja merasa diberkati. Ya. Ada kasta kedua, saudara, itu dikatakan kasta satria. Itu untuk seperti saudara pengusaha, seperti untuk kalangan pejabat, saudara. Kasta yang ketiga adalah waisa, itu untuk seperti pengusaha, pedagang. Ada satu kasta lagi sudra, itu untuk orang-orang atau sejenis petani gitu. Makin lama makin turun. Itu 4 kasta. Tapi ada satu kasta lagi yang gak disebut kasta, namanya dalet. Kalau saudara pernah dengar ya, ini gak hitungan kasta. 4 itu masih di cover oleh hukum. Kalau ada dirampok, dibunuh, masih diberikan pertolongan oleh polisi. Tapi kalau kaum dalet, gak ada pertolongan. Ditabrak mati, dibiarin seperti binatang. Ada kejadian seorang wanita diperkosa, saudara, oleh beberapa pria. Dia lapor polisi, begitu dia tahu kaum dalet, gak ditolong, tidak ada perlindungan hukum. Dalet sampai seperti itu, saudara. Akhirnya saudara, satu rohaniawan masuk ke sana mengajarkan tentang Injil. Mereka yang tertindas, mereka yang terbuang, mereka yang tidak dianggap sebagai manusia, saudara. Mereka begitu melihat Injil, mendengar Injil. Yesus, saudara, yang Tuhan tidak berdosa, dijadikan berdosa menolong kita. Mereka muncul kekuatan. Mereka melihat Injil itu satu kekuatan. Salib itu satu kekuatan, Bapak Ibu. Mereka bangkit. Meskipun mereka tertindas, mereka, saudara, tidak dianggap, tidak ada perlindungan. Tapi ada Tuhan yang melindungi mereka. Selang berapa puluh tahun kemudian, presiden keberapa saya lupa, lahir dari kaum dalet. Pengusaha-pengusaha tekstil, pemilik-pemilik sekolahan, perusahaan-perusahaan besar, itu tidak sedikit yang keluar dari kaum dalet ini. Artinya apa? Injil itu memerdekakan kita. Injil memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan juga pasti menjaga dan melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itulah saudara dan saya. Jangan pernah takut. Roh Kudus akan selalu melindungi, menjaga, dan menuntun setiap langkah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami tidak lagi melihat. Bukan saja menganggap Roh Kudus itu sebagai penolong dan penghibur di tengah-tengah masalah kami. Tapi kami akan menjadikan Roh Kudus itu sebagai penolong penghibur untuk mengingatkan, menuntun setiap langkah kami untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Dia tidak pernah lalai. Waktunya dan caranya tepat bagi kita. Oleh karena itu, kami mau terus minta tuntunan Roh Kudus sampai akhir hidup kami. Kami tetap perlu Tuhan. Dikala kami sudah dibebaskan, kami sudah ditolong Tuhan. Kami tetap perlu Engkau Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu, bukan memperalat Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau menjadi para pelayan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi pelayan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan, dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat.
Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studinya, apapun yang mereka kerjakan, dan juga kesehatannya, pelayanannya. Tuhan memberkati semuanya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk.